Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kamila Sari dengan NIM K4322035. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mekanisme pernapasan pada manusia. Simak video berikut ya. Jadi anak-anak, sudahkah kalian mensyukuri nikmat terbesar dari Tuhan? Karena kita masih diberi kesempatan untuk bernapas hari ini. Ya, mari kita ucapkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari organ-organ pernapasan apa saja yang berperan pada manusia. Nah, apa saja bisa diingat anak-anak? Ya, yang pertama ada rongga hidung, kemudian ada faring, lalu ada laring, kemudian ada di bagian sini ada trakea, kemudian ada yang di sebelah sini ada bronkus. Lalu bronkus akan bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Lalu bronkiolus akan membentuk setiap kantong tipis yang disebut dengan apa? Ya, alveolus. Nah, di alveolus di sini itu spesial karena terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang kita serap. Nah, kalau yang warna orange ini apa ya? Ada yang tahu tidak anak-anak? Iya, benar, diafragma. Nah, kira-kira perannya apa ya dalam sistem pernapasan manusia? Ya, mari kita lihat. Nah, sebelum itu, kalian pasti pernah merasakan ya, saat naik tangga menuju ke bangunan bertingkat seperti sekolah yang ada di lantai 3, kalian pasti merasakan napasnya menjadi lebih cepat. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Iya, benar, karena tubuh kita kekurangan oksigen, sehingga pernapasan kita menjadi lebih cepat untuk menyalurkan oksigen tersebut ke sel-sel di dalam tubuh. Dan bagaimana dengan detak jantung kita? Juga lebih cepat karena untuk memompa darah yang kayak oksigen. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan mampu mengidentifikasi 7 organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia, kemudian menjelaskan perbedaan 2 mekanisme pernapasan pada manusia. Ada apa? Pernapasan dada, kemudian pernapasan perut, sebagai bentuk respon tubuh terhadap kebutuhan oksigen. Nah, sekarang mari kita memperagakan terlebih dahulu. Kalian bisa menempelkan tangannya di depan dada atau di depan perut. Iya, misal di depan dada, kemudian tarik napas kalian dalam-dalam. Lalu hembuskan, tarik lagi. Kira-kira kalian merasakan suatu perbedaan tidak? Ya, seperti ada yang bergerak naik turun ya. Nah, itu apa ya anak-anak? Kalian tahu tidak? Nah, mari kita cari jawabannya dengan mengikuti penjelasan berikut. Nah, di sini saya menggunakan model paru-paru sebagai alat peraga. Nah, ternyata di sini dia bisa menggambarkan atau mewakili organ-organ yang ada di manusia, walaupun dia tidak mampu merepresentasikan sepenuhnya kompleksitas, kemudian anatomi, fungsi dari organ yang diciptakan oleh Allah SWT. Nah, pertama di sini ini ada sedotan. Nah, di sini dia berperan sebagai trakea. Kemudian dia bercabang menjadi bronkus. Lalu balon yang berjumlah 2 di sini yang berwarna merah, dia berperan sebagai paru-paru. Kemudian balon besar yang ada di bagian bawah di sini, yaitu dia berperan sebagai diafragma. Hampir sama ya.
Nah, kemudian kita akan mempelajari bagaimana mekanisme pernapasan perut terlebih dahulu. Nah, di sini saya punya model peraga. Jadi, ketika pernapasan perut itu dibagi menjadi dua fase. Ada fase inspirasi saat kita menghirup napas, kemudian saat menghembuskan napas atau ekspirasi. Nah, saat fase inspirasi bagaimana? Jadi, diafragma atau balon bawah yang awalnya dia melengkung seperti ini, dia kemudian bergerak turun, sehingga posisinya menjadi mendatar. Nah, kemudian volume rongga dada bagaimana yang ada di dalam sini, dia itu akan bertambah. Sedangkan volume di luar paru-paru atau di lingkungan bagaimana, dia lebih rendah. Nah, kemudian tekanannya bagaimana? Tekanan karena dia di sini ditarik ke bawah, maka tekanan di dalam paru-paru itu dia akan menjadi lebih rendah atau menurun. Nah, dengan begitu, maka udara yang ada di lingkungan luar dia dapat bergerak masuk ke dalam paru-paru, sehingga udara itu bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi paru-paru kita? Paru yang digambarkan dengan balon kecil ini, jadi ketika ditarik maka dia mengembang karena terisi oleh udara. Nah, lalu pada fase ekspirasi atau menghirup nafas bagaimana? Jadi, otot diafragma itu akan didorong ke atas atau disebut juga dengan fase relaksasi. Jadi otot itu bisa melakukan dua hal, ada kontraksi, ada relaksasi. Nah, saat fase ekspirasi ini dia akan berrelaksasi. Jadi otot diafragma yang awalnya datar, dia menjadi ini melengkung kembali. Nah, bagaimana volume rongga dadanya? Dia menjadi menurun. Lalu tekanannya bagaimana? Karena dia didorong ke atas, berarti tekanan di dalam paru-paru itu lebih tinggi. Sehingga udara di dalam paru-paru kita itu bisa keluar ke lingkungan. Lalu bagaimana kondisi paru-paru kita? Yaitu lebih kecil atau mengempis karena udaranya sudah keluar gitu. Untuk mekanisme pernapasan perut. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar belum tentang hukum Boyle di fisika? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi, kalau kita ingat kembali pada hukum ini, yaitu pada tekanan yang pada suhu yang konstan, maka tekanan atau P dan volume atau V itu akan berbanding terbalik. Jadi, di sini digambarkan ketika dia tekanannya rendah, maka volumenya akan lebih tinggi. Nah, sebaliknya, ketika tekanannya tinggi, di sini volumenya akan menjadi lebih rendah pada suhu atau temperatur yang sama. Ternyata hukum ini atau prinsip ini diterapkan pada volume dan tekanan di sistem pernapasan. Coba kita amati lagi. Ya, di sini ketika volumenya bertambah, maka tekanan udaranya justru menurun sehingga berkebalikan. Nah, jadi ilmu biologi itu tidak bisa terpisahkan dengan ilmu yang lain. Kita juga ada kaitannya dengan fisika, lalu dengan kimia juga. Nah, lalu bagaimana dengan pernapasan dada? Di sini dia melibatkan otot yang berbeda. Apa itu? Yaitu otot antar tulang rusuk. Kalau tadi otot diafragma, di sini otot antar tulang rusuk. Bagaimana saat fase inspirasi? Maka ototnya dia itu akan berkontraksi. Nah, bagaimana volume rongga dadanya? Dia sama, akan membesar. Lalu kondisi paru-parunya dia akan mengembang karena terisi udara paru-parunya. Nah, lalu tekanannya bagaimana? Di situ akan lebih rendah. Tekanan di dalam paru-paru itu lebih rendah dibandingkan tekanan di udara
luar atau di lingkungan. Lalu di sini otot antar tulang rusuk itu akan terangkat begitu ya saat berkontraksi. Lalu saat ekspirasi bagaimana? Di situ otot antar tulang rusuknya akan berelaksasi. Lalu volume rongga dadanya bagaimana? Akan mengecil. Kondisi paru-parunya akan mengempis dan tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih tinggi dibandingkan tekanan di udara luar. Sama ya tahapannya dengan pernapasan perut. Nah, untuk mengetahui bagaimana kontraksi dan relaksasi dari otot antar tulang rusuk, mari kita simak video berikut. Di sini ada otot antar tulang rusuknya ya. Lalu ada diafragma ketika dia bekerja secara bersama-sama. Ketika ototnya berkontraksi, kemudian berelaksasi. Nah, jadi di antara tulang rusuk kita itu ada otot yang disebut dengan otot antar tulang rusuk di bagian sini. Jadi dia berfungsi untuk melindungi paru-paru agar tidak bergesekan dengan tulang rusuk itu ketika mengembang atau mengepis. Nah, jadi pernapasan dada dan perut ini berlangsung secara bersamaan. Namun ada kalanya otot yang lebih dominan itu berperannya berbeda, yaitu ketika otot antar tulang rusuk itu biasanya lebih dominan ketika kita melakukan aktivitas berat seperti berlari, kemudian olahraga, dan lainnya. Sedangkan pernapasan perut itu saat kita istirahat untuk membantu lebih rileks seperti saat tidur. Ya, jadi kesimpulannya, kalau pernapasan dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Ketika fase inspirasi, itu otot akan berkontraksi. Lalu ketika fase ekspirasi, itu otot akan berelaksasi. Nah, kira-kira apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa kuis. Ini, saat fase inspirasi, pernapasan dada, otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi. Kira-kira benar atau salah ya? Coba pause video ini. Ya, salah ya. Harusnya dia mengalami kontraksi. Selanjutnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara lingkungan saat fase ekspirasi. Jawabannya apa? Iya, benar ya. Jadi, tekanan udara dalam paru-paru ini akan lebih tinggi dibandingkan tekanan udara luar saat kita menghembuskan napas, sehingga udara di dalam paru-paru ini bisa keluar ke lingkungan. Nah, ini berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.